kurang integritasnya ini seperti apa? Berarti pemerintah masih sanggup atau tidak, walaupun faktanya masih ada kan akan muncul kontroversi berkepanjangan. Tapi tetap tidak mengubah satu tetes cinta pun untuk Indonesia. Terjadi Pak Nadiem pahlawan saya. Nadiem pasti bebas. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Nadiem Anwar Makarim. Oleh karena itu dengan pidana penjara selama 18 tahun. Menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa Nadiem Anwar Makarim untuk membayar uang pengganti sebesar 809 miliar dan 4.817 miliar. Jika terdakwa tidak membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 9 tahun. Saya hari ini dituntut secara efektif dituntut 28 tahun. Rekor. Lebih besar dari berbagai kriminal-kriminal lain. 18 plus 9. Dan plus 9 itu adalah uang pengganti. Dan uang pengganti itu adalah jauh di atas harta kekayaan yang saya punya. Untuk kesalahan apa? Tidak ada kesalahan administrasi. Apapun, tidak ada unsur korupsi apapun dalam kasus saya. Pahlawan ekonomi saya tetap di hati. Selamat malam. Program Rosi kembali hadir ke hadapan Anda sebagai ruang opini sumber informasi. Kali ini bersama saya Rosiana Silalahi. Mendikbud Ristek 2019-2024 Nadiem Makarim dituntut 18 tahun penjara dalam kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook tahun anggaran 2020-2022. Nadiem juga dibebani pidana tambahan membayar uang pengganti dengan nilai fantastis yaitu 5,6 triliun dengan subsidiar 9 tahun penjara. Malam ini saya mengundang seorang istri yang tetap setia mendampingi Nadiem Makarim selama proses hukum berjalan. Ia adalah Franklin Makarim. Hai Franka, selamat malam. Selamat malam Mbak Rosi. Terima kasih sudah hadir di Rosi. Terima kasih saya bisa hadir di sini. Saya melihat beberapa kali Franka sudah bicara di beberapa tempat. Mengapa Franka merasa bahwa kali ini seorang istri perlu speak up atau muncul untuk berbicara tentang proses hukum sang suami? Pertama-tama Mbak, izinkan saya berterima kasih karena diberikan juga kesempatan ada di sini. Saya tahu bahwa saya sebagai istri atau keluarga tidak lazim umumnya membicarakan hal-hal yang berhubungan dengan hukum atau kondisi suami gitu ya. Tapi di saat ini saya rasa banyak dukungan yang datang, banyak doa yang datang, tapi juga banyak pertanyaan. Dan kalau memang saya bisa membantu menjawab beberapa daripada itu, sehingga kebenaran dan juga hal-hal yang memang masih belum jelas bisa saya bantu, saya rasa itu yang hanya saya doakan saya bisa lakukan. Ketika Kompas TV mempost bahwa ada percakapan ini, dialog ini, perlukah Nadiem Makarim dibela, itu tetap split opininya. Ada yang bilang yes harus, ada juga yang mengatakan bahwa enggak karena dia korupsi. Gitu. Bagian mana seorang istri harus menjelaskan tentang sang suami? Di bagian apanya pertanyaan itu di mana seorang istri harus ikut menjelaskan? Saya rasa pada saat kita bicara tentang satu kasus hukum, fakta harus bicara di atas rasa. Dan saya di sini setelah fakta persidangan sudah keluar semua Mbak. Biarpun memang belum usai dan ini adalah yang masih kita perjuangkan, tapi semua pembuktian sudah dilakukan dan semua dakwaan yang sudah dituduhkan sudah dipatahkan. Seperti mungkin yang tadi kita sempat lihat juga gitu ya, bahwa selama persidangan jelas terlihat bahwa dakwaannya tidak ada satupun yang terbuktikan,
tidak ada kesalahan prosedur. Suami saya tidak pernah menerima aliran dana apapun, tidak ada yang diperkaya oleh dia, dan Chromebook-nya pun masih dipakai sampai saat ini di seluruh Indonesia. Jadi saya juga mungkin di sini bertanya gitu, memang kasus ini jadi kenapa gitu. 18 tahun tuntutan dari jaksa, lalu ada uang pengganti 5,6 triliun, kalau itu tidak dibayarkan maka total 28 triliun seperti kata 28 tahun maksudnya masa penjaranya. Itu sesuatu yang sangat mengejutkan, shocking sekali bagi Anda dan keluarga. Sangat mengejutkan dan menyakitkan ya, karena bagaimanapun juga untuk mendengar bahwa semua fakta persidangan seperti tidak ada artinya gitu, masih aja gitu harus ini semua di titik ini dengan tuntutan tahun yang begitu luar biasa angkanya, dan angka daripada kerugian dan uang pengganti yang terus bertambah gitu, Mbak Rosi, itu berat sekali. Franka, kalau kita bicara soal timeline dari awal persidangan, rasanya dukungan untuk Mas Nadiem itu tidak semasif sekarang setelah pembacaan tuntutan. Betul. Setelah ada pembacaan tuntutan, memang selebriti, influencer itu banyak sekali yang membela Mas Nadiem. Saya mau klarifikasi, Anda pakai buzzer ya? Kami dari keluarga dan tim PH kita tidak pernah pakai buzzer. Dan saya juga dengar kok Mbak narasi itu gitu ya, karena sekali lagi kami bersyukur atas begitu besarnya doa dan dukungan yang datang bertubi-tubi gitu. Tapi kami juga menyadari bahwa hal ini mungkin terjadi karena ada jarak yang sangat besar antara tuntutan tersebut dengan kebenaran yang ada gitu. Jadi saya rasa kalau ada belasan juta dukungan dari masyarakat atau dari tokoh yang berbicara, apakah itu semuanya dibilang buzzer? Dan juga satu lagi, saya rasa bisa terlihat dengan cukup gamblang bahwa orang-orang ini adalah orang-orang yang menyuarakan aspirasi dan keprihatinannya gitu untuk hal ini. Jadi Anda ingin membutuhkan opini publik untuk mempengaruhi persidangan? Itu bukan yang saya bilang ya. Saya rasa publik sudah mempunyai akses yang sama sekarang dengan sistem keadilan kita, di mana informasi tidak bisa dibendung, kebenaran tidak bisa dibendung. Jadi kalau memang mereka mempunyai keprihatinan, pertanyaan, kritik, itu semua memang wajar saja. Tapi yang saya harapkan betul-betul, dan ini saya rasa diharapkan oleh pihak mereka juga, kritik dan opini harus berdiri di atas fakta yang utuh. Itu Mbak. Yang paling terbaru, Franka, seorang pengacara bernama Hotman mempost di sosial medianya bahwa baru saja ditelepon oleh Presiden Prabowo. Kalimatnya adalah, Pak Presiden menanyakan bagaimana pendapat Hotman terhadap kasus Nadiem, apakah dia bersalah atau tidak. Hotman bilang salah satu asisten Nadiem, Ibam telah divonis bersalah. Nah, kalau majelis itu sudah memvonis asistennya, bla bla bla. Tetapi poinnya adalah Presiden Prabowo menelpon pengacara bernama Hotman Paris Hutapea. Apakah ini membangun harapan untukmu? Saya sangat respect dan menghargai Pak Hotman, dan saya juga tahu beliau sangat menjunjung kebenaran dan keadilan gitu. Saya tidak bisa berandai-andai, Mbak Rosi. Saya hanya bisa berharap dan berdoa untuk apa yang di depan kita sekarang. Masih ada pledoi, dan setelah itu mungkin replik-duplik, dan setelah itu vonis. Untuk saya, keadilan masih dapat ditegakkan di depan mata kita. Jadi itu yang akan selalu saya doa dan perjuangkan bersama-sama dengan Mas Nadiem. Artinya kan gini, Presiden sedang mencari tahu what's going on
Ya. Dan salah satu, ya pasti mungkin banyak yang dimintain, tapi pengacara Hotman yang kemudian mempost di sosial media. Apakah seorang Franka merasa dengan presiden mencari tahu, maka ini bisa mengubah sesuatu? Seperti misalnya Nadiem Makarim memiliki hasil seperti atau memiliki pengalaman seperti Tom Lembong atau Dirut SDP. Apakah ini juga menjadi salah satu harapan seorang Franka ketika presiden juga mencari tahu tentang kasus ini? Saya bersyukur karena semua orang mencari fakta yang ada dan kebenaran yang ada. Harapan saya hanya selalu satu dari awal, agar kebenaran itu cukup untuk membawa suami saya pulang, Mbak Rosi. Pada akhirnya itu yang paling penting untuk saya, terlepas dari apa yang akan membawa dia pulang. Franka, ada satu hal yang saya ingin tanya tentang kasus ini. Oke. Salah satu keganjilan yang belum terjelaskan adalah kalau memang mereka yang selama ini mengikuti proses sidang benar dan perlu dibela, mengapa ada seorang asisten atau seorang staf ahli dari Mas Nadiem yang justru menjadi buron dan tidak bersama-sama mengikuti persidangan? Ini memang saya tahu menjadi keprihatinan yang besar. Itu pun menjadi keprihatinan kami. Karena sangat disayangkan orang ini tidak ada di sini menjalani persidangan sebagaimana Mas Ibam dan Mas Nadiem sudah ya gitu. Bahkan sampai divonis gitu sekarang dia di pengadilan negeri. Jadi saya tidak bisa menjawab kenapa dia tidak ada. Saya tidak bisa menjawab di mana dia harusnya ada dan bersikap. Tapi saya pun menyayangkan dan itu sebenarnya pasti akan membuat semakin terang lagi semua ini. Kalau Anda merasa nggak sih seharusnya seorang staf ahli yang begitu dipercaya oleh Mas Nadiem pada waktu menjadi menteri ikut bersama-sama memperjuangkan keadilan bersama Ibam? Jadi jangan kabur. Apakah sebagai seorang istri dan sebagai sesama perempuan juga Anda merasa perlu menyuarakan, please Juristan, pulang dong, kita sama-sama berjuang menegakkan keadilan? Berat untuk saya membayangkan kalau misalnya seorang ibu harus menjalankan apa yang Mas Ibam dan Mas Nadiem sedang jalankan. Itu betul-betul untuk saya suatu yang berat sekali gitu, Mbak. Tapi tentunya karena yang dituduhkan itu tidak benar dan kejujuran adalah cara yang terbaik untuk menjelaskan ini semua, tentunya kami mengharapkan ya dia ada di sini untuk menjadi bagian yang menerangkan kejadian yang sebenarnya. Saya menangkap poinnya Franka bahwa kasihan dia seorang ibu, ada anak, maka ia perlu mencari proteksi untuk dirinya sendiri. Gitu kan kira-kira, dan Anda memahami itu? Sejujurnya Mbak, saya kan tidak tahu sama sekali ya kenapa dia memutuskan untuk tidak hadir. Dan menjadi buronan. Dan akhirnya ditetapkan menjadi buron. Tapi ya sekali lagi saya tidak bisa menjawab atas nama dia. I know, tapi sebagai seorang istri, sebagai seorang perempuan, menurut Anda adil nggak itu? Bahwa suami Anda, Mas Ibam, itu harus menghadapi sendiri, Ibam dan Mas Nadiem harus menghadapi proses ini di pengadilan, dan ia mencari proteksi sendiri tanpa bersama-sama. Pertanyaan saya begini, kalau memang benar dan bersih, kenapa harus kabur? Kenapa harus menjadi buronan? Ya itu pertanyaan saya juga sejujurnya Mbak. Is it fair to you? Banyak hal yang saya sedang alami yang tidak adil, tapi saya tidak menyalahkan individu satu dan lainnya.
Saya masih bersama istri dari Nadiem Makarim, Franka Franklin Makarim. Waktu awal persidangan ini dimulai, salah satu yang juga menjadi sorotan publik adalah soal WhatsApp group. Ya. Mas Menteri Kortim, bahkan sebelum pengumuman menteri dan pelantikan menteri. Apa yang Anda ketahui soal WhatsApp group yang ini juga disebut sebagai bagian dari mens rea? Tepat 1 tahun yang lalu, Mbak Rosi, pada saat kasus ini naik ke penyidikan, sampai Mas Nadiem akhirnya mulai bersidang, itu narasi dan cerita tentang WhatsApp group itulah yang menjadi satu titik terbesar gitu. Dan saya mengerti kenapa itu bisa menjadi sesuatu yang bikin orang ragu gitu. Ya. Tapi WhatsApp group itu tidak pernah ada pembicaraan tentang Chromebook. Dalam, tidak ada kata dalam di WhatsApp situ. itu nggak muncul juga di persidangan ya? Tidak, Apa tidak isi? muncul di dakwaan, Mbak Rosi, bahkan. Jadi urusan WA group ini dibawa selama beberapa bulan sampai kepada dakwaan tidak ada, dan sehabis itu pun tidak, karena memang di dalam WhatsApp group itu tidak ada pembahasan Chromebook sampai 6 bulan setelah Mas Nadiem menjabat. Bahkan namanya saja baru jadi Mas Menteri Kortim itu setelah beliau dilantik. Gitu. Tapi hebat banget Mas Nadiem. Sebelum diumumkan sebagai menteri dan kemudian dilantik sudah membuat grup Kortim untuk menjadi menteri. Pada saat itu sepengetahuan saya grup ini namanya Education Council Education Org gitu. Nggak ada Mas Menteri Kortim ya. Dan di sana mereka hanya membahas isu-isu pendidikan apa. Kenapa? Karena pada saat itu Mas Nadiem udah mulai dengar Mbak bahwa mungkin dia akan diajak bergabung, sehingga karena dia tidak berasal dari sistem pendidikan gitu ya, biarpun passionnya ada, dia harus mengajari diri dong, harus bertanya kepada orang-orang yang lebih mampu dan berkompetensi di bidang itu. Saya bertanya pada beberapa sumber, saya tidak perlu menyebutkannya, tapi saya mempercayai akurasi dari informasi ini. Bahwa memang seorang Nadiem Makarim adalah termasuk orang yang pertama kali di era periode kedua Pak Jokowi untuk diminta bergabung. Dan kemudian Mas Nadiem lah yang memilih untuk menjadi Menteri Pendidikan dan menggabungkan. Sehingga memang ada privilege pada waktu itu sebagai seorang yang diminta dan bisa memilih jabatan sebagai menteri. Pertanyaan saya pada Franka, apakah ini sedikit banyak membuat Mas Nadiem merasa sangat bersemangat, termasuk ekstrimnya overconfident, bahwa ia mendapat mandat penuh dari Presiden Jokowi, sehingga dapat merasa bahwa apa yang dia lakukan itu pasti akan aman. Pertama, saya tidak tahu ya bahwa itu ada privilege seperti itu gitu. Tapi saya tahu suami saya bukan orang yang sempurna, apalagi menteri yang sempurna. Bahwa dia dalam cara berkomunikasi, bersikap, budaya kerja, cara dia ingin memecahkan suatu masalah, istilahnya di dalam satu badan baru, di dalam pemerintahan, mungkin tidak berkenan dan kurang pas ya, Mbak, di saat itu adalah sesuatu yang sudah sangat dia refleksikan selama 1 tahun ini. Tapi saya juga sangat mempercayai bahwa niat baiknya, kapabilitasnya, dan semua yang dia upayakan dalam 5 tahun tersebut berangkat dari visi misi yang diberikan dan dicoba untuk dilakukan sebaik mungkin. Dan itu saya yakin ia bisa bertanggungjawabkan. Mas Nadiem juga dalam persidangan menyebut bahwa ini adalah amanat dari Presiden pada waktu itu Presiden Jokowi,
pada rapat paripurna yang pertama menyebutkan pentingnya digitalisasi Betul. dunia pendidikan. Ya. Apakah dengan membawa nama presiden merasa perlu untuk menegaskan bahwa apa yang dilakukan adalah perintah presiden dan bukan hal yang di luar perintah presiden? Apakah message ini yang mau disampaikan? Saya rasa pada saat itu Mas Nadiem hanya ingin menegaskan bahwa tugas dari seorang menteri adalah menjalankan visi dan misi. Dan itu benar-benar sudah dia upayakan selama 5 tahun dengan sepenuh tenaga dan sepenuh hati dengan semua ketidaksempurnaannya sekali lagi. Tapi sesuai dengan fakta persidangan sekali lagi apa yang dituduhkan tidak ada yang terbukti, tidak ada salah prosedur, tidak ada aliran dana, dan ya laptop dan semua alat TIK ini masih dipakai oleh guru-guru dan murid di seluruh Indonesia. Sebagai seorang bintangnya di kabinet periode lalu, Anda merasa ditinggalkan nggak? Bahwa dulu suami saya diminta, dibanggakan, bahkan cukup dielulukan. Dan ketika sampai di satu proses persidangan, merasa sendiri. Mungkin kami di awal merasa sering sekali sendirian gitu ya. Tapi juga kami mengerti bahwa ini adalah akibat fakta persidangan belum keluar sama sekali. Tapi sekali lagi seperti yang Mbak Rosi tadi juga bilang bahwa dukungan doa sudah begitu besar, itu adalah berkat yang tidak akan pernah kami bisa sangka dan juga berterima kasih. Tapi kalau saya boleh tambahkan Mbak Rosi, yang paling memprihatinkan dan menyakitkan untuk saya adalah bagaimana niat baik suami saya dijadikan senjata yang diputarbalikkan. Bahwa yang pertama sebelum dia menjadi menteri, investasi dari perusahaan yang besar itu sudah masuk lebih dari 70%. Mas Nadiem melepaskan jabatannya sehari sebelum dilantik, dan itu dianggap menjadi satu pura-pura supaya dia bisa menutupi konflik kepentingan ini. Pada saat dia jelas tidak ada aliran dana selama dia menjabat, dan itu terbukti di persidangan, itu dianggap dia itu sangat lihai sebagai untuk menyembunyikan kejahatan, white collar crime, kata jaksa. Betul. Yang menerima dan mengakui menerima bahkan tidak diusut. Dan yang terakhir Mbak, bagaimana kejujuran dan niat dia untuk melaporkan semuanya secara terbuka di SPT dan LKHPN tiba-tiba menjadi satu alat yang dipakai untuk membangun narasi bahwa dia korupsi besar-besaran. Jadi untuk saya, kenapa setiap niat baik itu diputarbalikkan jadi senjata untuk mendolimi suami saya? Gitu. Anda merasa seorang Nadiem Makarim dizolimi? Saya merasa apa yang terjadi adalah satu bentuk perjalanan hidup yang lumayan berat, dan sampai sekarang saya masih tidak mengerti kenapa. Selalu ada pertanyaan, masih ada pertanyaan besar ya. Kenapa ini terjadi? Dari 5 tahun perjalanan dengan jalur hidup yang cemerlang, tiba-tiba out of sudden duduk sebagai pesakitan. Is it still big question for you? Ada banyak hikmah yang kami juga dapat dari sini Mbak Rosi. Tapi untuk melihat anak-anak saya, 4 anak saya harus dipisahkan dari ayahnya untuk satu tuduhan yang tidak berdasar dan tidak terbukti, itu buat saya sangat berat. Andaikan dulu
menolak permintaan jadi menteri. Seorang lulusan Harvard, pengusaha sukses, diidolakan di mana-mana, menjadi menteri juga menjadi menteri yang populer. Andaikan bisa menolak waktu itu, harusnya reputasi Mas Nadiem nggak sehancur sekarang ya? Saya tahu Nadiem tidak pernah menyesal mengambil amanah itu, Mbak. Saya pun tidak menyesalkan, jujur. Karena kami benar-benar bisa melihat bahwa pengabdian yang dia lakukan selama 5 tahun itu berdampak nyata. Terutama justru karena di 1 minggu ini begitu banyak guru-guru, mahasiswa, dan juga driver gitu ya, bahkan yang mengungkapkan cerita-cerita nyata bagaimana kebijakan-kebijakan dan upaya yang dilakukan oleh Mas Nadiem dan seluruh kementeriannya dengan sepenuh hati itu berdampak baik gitu. Contohnya dalam persidangan itu kan ada 7 guru Mbak datang dari Aceh sampai Papua. Satu kepala sekolah Pak Arbi namanya, beliau bilang sekolah saya itu tadinya sekolah buangan jadi sekolah pilihan. Dan itu terjadi karena ada akses untuk laptop, untuk alat TIK dan lain-lain, program-program lain. Bahkan dia pun membawa itu laptop Chromebook di depan majelis hakim dan ditunjukkan itu bisa dipakai offline. Nah, selain daripada itu ada satu cerita Mbak kalau boleh. Mahasiswi namanya Mbak Utari, saya juga baru lihat 2 hari yang lalu gitu. Dia mengunggah bahwa dia dari Kalimantan ikut program Kampus Merdeka, ada sertifikasi, ada dia mengajar, dan itu membuka bagaimana dia melihat pentingnya bekerja dibandingkan hanya berjalan di dalam kampus gitu. Semua itu adalah cerita-cerita yang Akhirnya muncul dan datang dari orang-orang yang lebih berkompeten dari saya untuk mengatakan ini semua. Dan Anda di sini juga ingin memberikan klarifikasi bahwa itu tidak digerakkan oleh pihak yang terkait dengan Nadiem Makarim. Mereka secara pure datang, secara sukarela untuk memberikan kesaksian. Apakah menurut Franka ini terjadi karena melihat tuntutan yang sedemikian fantastis? Saya rasa seperti yang tadi saya juga sempat ungkapkan, jarak itu tadi, Mbak Rosi, antara kebenaran dan fakta yang ada dengan jumlah tuntutan yang diinginkan dan diharapkan oleh pihak mereka. Dan saya ingin mengakui bahwa saya masuk mungkin tidak selalu menghormati budaya birokrasi. Saya bawa banyak sekali orang dari luar masuk ke dalam, profesional muda yang mungkin menciptakan gesekan-gesekan. Saya mungkin kurang santun dalam cara penyampaian saya kurang menghormati dan kurang sowan kepada tokoh-tokoh baik masyarakat maupun politik. Dan menurut saya itulah satu hal yang salah saya adalah tidak memahami bahwa peran saya itu tidak bisa kerja saja profesional, tetapi juga harus mengerti bahwa sebagian dari tugas saya adalah fungsi politik saya. Saya ingin sekali mohon maaf. Saya ingin mohon maaf sebesar-besarnya kalau ada ucapan-ucapan atau perilaku saya pada saat menjadi menteri yang tidak berkenan. Anda masih di program Rosi bersama saya Rosiana Silalahi. Mantan Menteri Pendidikan Nadiem Anwar Makarim pernah diposisikan sebagai simbol reformasi pendidikan Indonesia dengan sistem digitalisasi sekolah. Tapi kini dia duduk sebagai seorang terdakwa. Saya masih bersama istri Nadiem Makarim, Franka Franklin Makarim. Saya kaget ketika melihat cuplikan visual dan statement Mas Nadiem minta maaf. Apa yang sebenarnya ingin minta maaf kenapa? Mengapa menurut saya cukup dadakan gitu, out of tiba-tiba minta maaf. What's the point?
1 tahun ini Mbak Rosi adalah perjalanan yang sangat berat. Betul-betul tidak mudah dan memberikan banyak waktu mungkin untuk Mas Nadiem juga berefleksi gitu ya. Tentang semua yang sudah dia lakukan ataupun kurang lakukan. Sehingga pada saat di hari itu dia bilang sama saya setelahnya karena kami ketemu di bawah gitu kan. Dia bilang saya habis mengucapkan ini semua dan saya nontonnya setelahnya saya tahu itu datang dari mana gitu. Saya tahu bahwa budaya kerja dia itu tadi yang mungkin hanya kerja ataupun mungkin dengan Membawa tim pikirannya dari situ dari luar. bukan hanya itu tapi mungkin lebih kepada apabila saya memiliki integritas yang baik dan saya hanya berpikir untuk melakukan pekerjaan sebaik mungkin, ternyata di hari ini kita sadar bahwa itu tidak cukup. Karena bagaimanapun juga menggerakkan sesuatu yang segitu besarnya membutuhkan kolaborasi dengan begitu banyak pihak. Dan itu membutuhkan cara yang lebih mungkin cocok dan lebih saling mengerti gitu. Mungkin gini, jadi pertanyaan saya adalah apakah Mas Nadiem mengucapkan atau minta maaf itu karena juga mendengar ada suara-suara Mas Nadiem ini diginiin karena dulu nggak bisa kerjasama dengan birokrat, tidak memanusiakan para teknokrat yang sudah bekerja lama di birokrasi, sehingga ini menjadi salah satu cikal bakal ia diperlakukan seperti ini. Saya percaya bahwa suami saya dalam refleksi tersebut mengakui bahwa mungkin ada orang-orang yang merasa tersingkir atau merasa sakit hati dan untuk itulah dia meminta maaf dari dalam hatinya dengan segala kerendahan hati, tapi saya harap itu tidak disamakan dengan mengakui kesalahan gitu. Karena ya itu tadi ada perbedaan besar antara rasa dan fakta. Salah satu yang juga cukup membuat saya terkesima adalah bahwa peran menteri bukan hanya kerja profesional, tetapi juga memiliki fungsi politik. Apakah seorang Nadiem Makarim ingin memberikan message bahwa ia berada di persidangan ini juga karena urusan politik yang tidak dikerjakan dulu sebelumnya? Saya rasa maksud dia betul-betul hanya tugas seorang menteri dengan semua posisinya bukan hanya mengeluarkan kebijakan tapi harus memastikan kebijakan tersebut bisa dilaksanakan bersama-sama semua pemangku kepentingan. Itu aja. Nah, jadi menyangkut tadi ya permintaan maaf, ada tutur kata saya, mungkin cara kerja saya yang tidak berkenan, saya minta maaf. SD di Indonesia, di Jakarta, setelah itu SMP, SMA, kuliah, lulusan Harvard di luar negeri. Kita mungkin sering membuat lelucon orang-orang seperti Mas Nadiem ini mimpi aja pakai bahasa Indonesia, mimpi aja pakai bahasa Inggris. So, seperti tadi pertanyaan saya awal ya, apakah memang sesungguhnya ini tidak melulu karena soal mau melakukan hal yang benar, tapi juga karena ada semacam attitude yang tidak dapat diterima, bukan karena soal sopan atau tidak sopan, tetapi memang ia dibesarkan dalam kultur yang jauh berbeda dengan cara kerja di birokrasi, itu satu. Terus kedua juga kurang mau mendengar masukan dari para birokrat yang sudah lama sebetulnya mengabdi di kementerian itu. Kenapa saya tanya ini? Supaya menjadi lesson learned. Ya, saya mengerti. Saya rasa perbedaan cara berpikir dan cara kerja itu adalah satu hal yang memang harus diakui dari Mas Nadiem gitu. Bahkan pada saat kami aja berkomunikasi dan berdebat sebagai suami pasangan istri itu pun ada, itu pun muncul gitu Mbak Rosi. Tapi untuk poin menerima umpan balik atau feedback atau dikritik,
Saya tahu Mas Nadiem sangat terbuka. Justru dia sangat membutuhkan. Dan itulah salah satu bentuk perbedaan budaya yang pada saat dia masuk dia ubah, Mbak. Bahwa justru penting untuk kita membuka diri terhadap masukan dari orang-orang yang jauh lebih tahu. Itulah sebabnya yang berada di dalam Kementerian Mas Nadiem adalah gabungan orang-orang yang sudah berpengalaman banyak dan panjang di dalam kementerian dan profesional-profesional muda yang mempunyai kompetensi yang bisa mendukung kebijakan-kebijakan yang akan dikeluarkan. Hanya saja kan tangkapannya adalah Mas Menteri pada waktu itu jauh lebih percaya pada tim yang dibawa dari luar dibandingkan juga memberikan ruang bagi para birokrat untuk juga menjadi bagian dari proses decision making. Tapi anyway, apakah itu tadi yang saya katakan, apakah memang permohonan maaf ini juga supaya orang yang selama ini mengatakan kamu sombong sih dulu nggak punya investasi sosial sehingga inilah yang terjadi padamu. Apa yang bisa kamu bantah dari soal yang satu ini, bahwa karena dulu Mas Nadiem lebih mementingkan tim anak-anak mudanya, tidak percaya pada birokrat, tidak pernah keliling kampus, tidak pernah meeting dengan para birokrat, sehingga inilah ganjaran yang ia dapatkan. Apa yang bisa kamu bantah atau jelaskan soal asumsi ini? Untuk saya, sekali lagi, ketidaksempurnaan suami saya sebagai seorang pemimpin adalah sesuatu yang dia harus jalani dan harus perbaiki. Tapi sekali lagi, semua yang dibicarakan dan kritik yang dibangun itu apa hubungannya, Mbak, dengan markup Chromebook atau kasus ini juga gitu. Soal antara perilaku yang mungkin tidak pas itu lain soal dengan kasus korupsinya. Jadi minta maaf bukan karena mengakui kesalahan, tetapi jika ada yang tersinggung di masa ia menjadi menteri, ia minta itu dibukakan pintu maafnya. Dan inilah refleksi terbesar seorang Nadiem Makarim. Ya. Salah satu refleksi terbesar. Saya masih bersama istri Nadiem Makarim, Franka Franklin Makarim. Franka, tadi sempat saya singgung dari seorang pengusaha yang sukses, brilian, banyak sekali menjadi idola, dan kemudian diminta gabung ke pemerintahan. Rasanya seorang Nadiem Makarim yang mempopulerkan panggil saya Mas Menteri, menjadi flamboyan di kabinet sebelumnya, and then 180 derajat berbeda, sekarang duduk sebagai satu pesakitan. Saya ingin membuat ilustrasi ini enggak tentang seorang Nadiem Makarim, tetapi seorang putra dari pasangan tokoh yang luar biasa. Pak Nono, seorang pengacara besar, berintegritas, melahirkan banyak pengacara hebat. Lalu Ibu Atika, seorang perempuan aktivis, dikenal luas sebagai pegiat anti korupsi. Menurut Franka, ini tragis nggak sih pengalaman hidup yang harus dijalani seperti ini? Is it ironis dan tragis? Saya kalau mengingat ibu dan bapak itu saya sering sedih gitu, Mbak, karena mereka sudah berada di umur yang cukup tua ya sekarang. Gitu. Pak Nono berapa sekarang? Pak Nono 87 tahun ini dan Ibu 81. Dan mereka hadir. Tiap hari ikut sidang ya, selalu lihat visualnya. Hadir di persidangan dari awal jam 9 selalu setengah 9 bahkan kadang-kadang sampai kadang jam 1 pagi mereka ada di situ. Mereka tidak pernah absen dan mereka berdiri tegak untuk menemani anaknya gitu. Dan itu membuat saya merasa kadang sedih untuk mereka. Apakah itu mempengaruhi reputasi orang tua yang dibangun selama ini berpuluh-puluh tahun? Saya rasa tidak ada pemikiran seperti itu sama sekali di keluarga, Mbak. Karena? Karena kami percaya bahwa Nadiem tidak bersalah. Kecuali dalam fakta persidangan membuktikan selama ini hal yang sebaliknya, Bu Atika akan tentu bisa punya pandangan yang berbeda meskipun itu anaknya sendiri? Betul.
yang mungkin banyak orang mungkin tidak bisa membayangkan ya, bahwa memang Bapak dan Ibu duduk di sini untuk menguatkan anaknya. Tapi apabila kejadian ini adalah terbalik, artinya ada bukti dan memang dia bersalah, dia mungkin akan duduk di meja sebelah gitu. Biarpun seberat dan semenyakitkan apapun, kalau memang harus dipertanggungjawabkan karena ada kesalahan, mereka pasti akan menuntut yang sama. Tadi sebelum kita jeda Mbak Franka mengatakan bahwa satu dari refleksi. Apa refleksi apa lagi dari sekian sekian lama masa persidangan? Satu yang mungkin juga selalu Nadiem itu sangat konsisten tuh adalah rasa cintanya untuk Indonesia gitu. Saya tahu banyak yang tanya, tapi jawaban dia memang tidak pernah berubah. Mau dia itu pulang dari sekolah di Amerika, setelah dia juga di tengah kesuksesannya di Gojek, dalam pemerintahan maupun dalam penjara, dia tetap memikirkan dan khawatir tentang Indonesia dan apa yang bisa dia lakukan gitu. Dan salah satu yang sangat saya lihat adalah apapun yang terjadi dia akan selalu bersyukur dan bangga dia mengabdikan hidupnya kepada Indonesia. Tadi saya ingin masuk ke poin tadi, bedakan antara sesuatu yang dianggap dulu nggak pernah dianggap atau dinarasikan, dulu sebagai menteri nggak pernah ke kampus-kampus, tidak pernah cukup menyapa stakeholders. Saya tahu ada banyak kekecewaan, saya tahu ada banyak rasa marah atau tidak cukup yang dia lakukan. Bagaimanapun juga dia adalah seorang manusia yang tidak sempurna. Tapi saya harap sistem hukum kita dan juga orang banyak dapat menyadari bahwa itu bukan alasan yang cukup untuk memenjarakan suami saya. Bahwa apabila memang tidak ada kesalahan dan tidak ada yang dilakukan, kenapa dia harus ada di sana? Jadi bukan, Anda ingin mengatakan bahwa jangan karena nggak suka dengan suami saya, maka ia dipenjarakan. Betul. Franka juga ingin bertemu dengan DPR, Komisi Hukum. Komisi 3, apakah ini juga ingin ingin menariknya ke masalah politik? Dari awal Mbak Rosi kami mengambil dan menempuh semua jalur hukum yang tersedia. Jalur-jalur yang bisa secara hukum membantu membuka kebenaran yang ada. Jadi pada saat di awal gitu ya, mungkin namanya adalah pra-peradilan gitu. Biarpun mungkin banyak yang bilang itu tidak mungkin, ya kita tetap coba bagaimana kita akhirnya Mas Nadiem harus menjalankan peradilan tadinya mau dari rumah sakit, mau datang gitu, semua pokoknya dijalani. Intinya semua avenue hukum yang ada, kami akan selalu memperjuangkan agar kasus dan kebenaran ini keluar. Dan itu saja sebenarnya harapan saya pada saat itu. Apapun untuk ruang di mana untuk bisa menjelaskan posisi suami Anda, maksudnya mengeluarkan gitu kan? Fakta. Ya. Tapi Ibam sudah divonis. Ibam adalah asistennya Mas Nadiem. Dia adalah konsultan teknologi pada saat itu. Ya. Franka sudah menyiapkan yang terburuk sekalipun. Kemungkinan bahwa suami saya bisa dijatuhi hukuman adalah satu bentuk kenyataan yang harus saya siapkan. Tapi sekali lagi ya, kita akan terus berjuang sampai akhir. Pertanyaan terakhir saya, Franka, merasa nggak bahwa dari seluruh persidangan yang ada dan opini yang juga cukup terbelah antara ingin membela, mau membela, dan juga yang mengatakan iya Mas Nadiem pantas dihukum seperti tuntutan jaksa.
apakah Anda merasa masih ada ruang reputasi Nadiem Makarim dipulihkan? Yang saya doakan adalah agar kebenaran dan fakta yang ada betul-betul dapat dilihat dan dapat menjadi satu fondasi di mana keadilan itu masih bisa didapatkan oleh kita sebagai warga negara. Saya juga melihat betapa besarnya harapan itu, saya rasa bukan karena ini adalah Mas Nadiem, tapi karena ini adalah untuk bukti bagaimana sistem keadilan kita harus melihat fakta persidangan seperti apa adanya. Bahwa kalau memang tuduhan tidak terbuktikan, maka itu tidak cukup untuk membicarakan satu orang. Gitu. Dan Mbak Rosi, yang terakhir, saya betul-betul percaya bahwa kita semua itu adalah harapan dan terang dalam negara ini, yang dipersatukan oleh rasa cinta untuk negara ini. Dan itu akan selalu lebih besar daripada siapapun yang mau memadamkannya. Franka, terima kasih banyak. Sudah memberikan penjelasan dan pertanyaan yang selama ini, menjawab pertanyaan yang selama ini banyak mengemuka soal big question dari kasus ini. Well, good luck. Terima kasih Mbak Rosi, terima kasih banyak. Wawancara ini bukan untuk mempengaruhi proses persidangan yang masih berlangsung. Namun, untuk mendengar suara seorang perempuan, seorang ibu, seorang istri yang juga bisa dialami oleh banyak perempuan lainnya. Para perempuan yang sedang mencari keadilan. Terima kasih sudah menyaksikan Rosi. Kita jumpa lagi Kamis depan. Selamat malam.